إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. أما بعد فإن أحب أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. نشكر الله عز وجل yang telah melimpahkan kepada kita semuanya kenikmatan baik nikmat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menghendakinya. Begitu juga dengan nikmat secara umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, yang mana segala apa yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya tak luput daripada nikmat Allah Ta'ala. Hadirnya kita di dalam majelis ilmu, mampunya kita berdiri untuk melaksanakan sholat, mampunya kita untuk meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, itu merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita hari ini misalnya kita mampu menghadiri majelis ilmu, bukan karena tadi kita punya bensin, kita punya motor, kemudian kita kuat sanggup untuk berangkat, bukan hanya itu, tapi semuanya itu tadi adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa punya kendaraan yang lebih bagus, yang lebih nyaman, yang lebih mewah, lebih mahal. Mungkin kita bisa punya sangu yang lebih banyak dan sebagainya, punya badan yang lebih kuat. Tapi ketika Allah menahan kita daripada melakukan satu kebaikan, maka ya sudah akan tertahan. Kita pengen sholat saja sudah siap semuanya, misalkan Allah kasih satu ujian, perutnya pulas, sudah berantakan semuanya. Maka ketika Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukan amal soleh, itu merupakan nikmat yang besar. Begitu juga ketika Allah mampukan kita untuk meninggalkan daripada dosa atau kemaksiatan, itu juga nikmat yang besar. Atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadapkan kepada kita pilihan, apakah kita akan gunakan waktu kita untuk melakukan kebaikan atau melakukan kesia-siaan atau melakukan kemaksiatan, kemudian dari pilihan-pilihan itu tadi ternyata kita memilih jalan kebaikan, itu juga merupakan pilihannya Allah untuk kita. Berarti Allah menghendaki bagi kita kebaikan. Termasuk adalah dengan hadirnya kita di majelis ini. Mungkin tadi sebelum berangkat, mungkin bisa punya pilihan, apakah belajar duduk di sini mendengarkan ilmu, atau di rumah saja, atau di warung kopi nongkrong, atau rebahan sambil nyekrol HP, atau apapun yang lain-lain. Kita memiliki opsi-opsi yang bisa kita lakukan, dan kemudian Allah akan condongkan hati kita untuk menuju kepada salah satu daripada kebaikan, yaitu menghadiri daripada taman-taman surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah majelis ilmu, yang mana dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju jannah. Jadi kalau di antara sebab dimudahkan langkah kita menuju jannah adalah dimudahkan langkah kita menuju majelis ini. Tapi kalau kita ini hijrah ngaji sekedar penampilan kita saja, majelis ilmu kita jauhi, kita jarang duduk di dalam majelis-majelis ilmu, dan kita semakin jauh dari jalan. Sedangkan di antara tanda seseorang itu menempuh daripada jalan kebaikan menuju surga adalah yaltamisu fihi ilman. Dia menempuh suatu jalan yang di dalamnya adalah jalan thalabul ilm. Maka hari ini, duduknya kita hari ini merupakan bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi ini semuanya adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahkan sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Dan ini merupakan pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita daripada hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah,
Kepada iman ahibah usikum wa nafsi bitaqwallah wa wafaatukum bima taqaddam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 ke-6 Hijriah, yaitu ada peristiwa perang Ahzab yang kemudian Rasulullah membuat strategi dengan membangun atau menggali khandak atau parit. Kemudian di dalamnya terdapat pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, yang kemudian Rasulullah dan para sahabat menyikapi mereka, kemudian diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, yaitu dengan mengeksekusi 700 laki-laki yang sudah balik, kemudian menawan anak-anak dan wanitanya, kemudian merampas hartanya, menjual tawanannya untuk dijadikan sebagai persiapan daripada peralatan perang berikutnya. Dan kemudian setelah daripada perang Khandaq itu tadi, pengepungan yang lama yang hampir 1 bulan lamanya, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya mereka hadir di situ melakukan pengepungan terhadap kaum muslimin, kondisi mereka sudah semakin lemah. Jadi mereka semakin lemah, mereka semakin memiliki sedikit keputusasaan. Kemarin habis mengumpulkan pasukan koalisi dari kabilah-kabilah sampai jumlahnya 10.000 orang, ngepung Madinah hampir 1 bulan tidak membuahkan hasil apapun, sehingga mereka dalam kondisi mental yang sedang down. Sebaliknya kaum muslimin itu sedang berada di atas angin. Jadi mental kaum Quraisy anjlok karena kekalahan mereka di perang Khandaq atau perang Ahzab. Kekuatan fisik mereka juga turun drastis karena habis melakukan perjalanan jauh dari Madinah menuju Mekah. Mereka dari Mekah ke Madinah, habis dari Madinah kembali lagi ke Mekah dengan membawa kekalahan. Sedangkan jaraknya sangat jauh sehingga membutuhkan perjalanan dari Madinah, kalau pada waktu itu membutuhkan waktu 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam mereka melakukan perjalanan, siang panas, malamnya dingin luar biasa. Dan itu mereka lakukan perjalanan itu di padang pasir. Sehingga mereka kembali ke Mekah dalam kondisi yang sangat lemah, sangat mentalnya lemah, fisiknya sudah kelelahan. Sedangkan kaum muslimin sebelumnya mereka hanya bertahan di Madinah, mengandalkan parit, kemudian sesekali berjaga di sisi parit ketika ada pasukan musuh yang hendak mendekat. Kemudian setelah itu Yahudi Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan, mereka juga masih berada di dalam lingkup Madinah, sehingga kaum muslimin tidak harus melakukan perjalanan yang jauh, melakukan pengepungan terhadap Bani Quraidah sampai mereka terusir dan terbunuh, dan itu tidak menguras begitu banyak energi sebagaimana pertempuran-pertempuran lain. Maka dalam kondisi demikian kehidupan di Madinah itu menjadi semakin tenang. Sehingga pada kondisi demikian itu tadi, orang-orang munafik itu mereka semakin penat. Jadi di antara ciri-ciri orang munafik pada waktu itu adalah mereka senang dengan kekalahan kaum muslimin dan sedih dengan kemenangannya. Jadi ketika mereka kaum muslimin itu menang, mereka merasa ada yang kurang, ada yang salah. Tapi ketika orang-orang kafir menang, maka muncul kesenangan di dalam diri mereka. Kemudian dalam kondisi demikian itu tadi, kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW tidak kemudian berleha-leha begitu saja, tapi tetap melanjutkan perjuangannya. Padahal kalau dipikir, ya sudah begitu saja di Madinah, mempertahankan Madinah sudah cukup. Tapi kemudian beliau suatu malam bermimpi untuk memasuki daripada kota Mekah. Kota Mekah berarti pusat kekuatan musuh utama, karena di dalamnya ada pembesar-pembesar Quraisy yang dulu mengusir mereka, yang dulu memusuhi mereka, mendoli mereka dan sebagainya, yang memerangi mereka di Badar, di Uhud, di Khandaq. Itu pusatnya ada di kota Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka dalam demikian kaum muslimin tidak hanya kemudian istirahat disibukkan dengan sholat, dengan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, tapi mereka terus meluaskan daripada dakwahnya. Maka beliau bermimpi untuk masuk daripada Masjidil Haram bersama sahabat-sahabatnya tanpa perlawanan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah melihat sebagian sahabat menyukur habis rambutnya dan sebagian membunuh sebagian yang lain. Maka mimpi itu tadi ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai perintah untuk melaksanakan daripada umrah. Maka ini adalah umrah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW beliau fase perjuangannya
menjadi nabi itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian di fase Madinah itu 10 tahun terjadi 74 kali ghazwah dan sariyah. Dan umrahnya beliau ini 4 kali. 4 kali itu pun yang satu nggak sampai masuk ke Masjidil Haram, yaitu di umrah yang pertama ini nanti yang nanti terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang di dalamnya ada Bai'atul Ridwan. Insyaallah akan kita bahas. Jadi Rasulullah SAW di dalam perjalanannya itu beliau melaksanakan umrah 4 kali. Pertama adalah umrah dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah setahun lagi, yaitu umrah qadha. Karena umrah yang kemarin belum berhasil meskipun sudah melaksanakan niat, bahkan Rasul dan para sahabat sudah tahallul, sudah mencukur rambutnya dan juga menyembelih daripada hadiyu atau hewan kurban. Jadi sudah terhitung sebagai umrah meskipun belum sampai melaksanakan daripada rukun umrah, terhitung daripada niatnya. Kemudian yang tahun berikutnya baru melaksanakan umrah. Kemudian setelah itu umrah yang bersamaan dengan haji wada. Kemudian umrah yang dilakukan setelah pembagian ghanimah sepulang dari perang Hunain. Jadi 4 kali itu saja. Maka dalam kondisi demikian Rasulullah mendapatkan mimpi, yang mana mimpinya Rasul itu berarti adalah wahyu, untuk melakukan ibadah umrah di Mekah. Padahal Mekah itu adalah pusat kekuatannya musuh. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin hampir mustahil. Kita harus melakukan ibadah masuk di tengah-tengah musuh. Sedangkan ketika umrah itu tadi otomatis tidak bisa dibandingi dengan peperangan. Maka yang diinginkan oleh Rasulullah adalah bagaimana supaya melaksanakan ibadah umrah tanpa peperangan. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga pada waktu itu beliau berangkat bersama 1.400 sahabat. Padahal sebelumnya yang mempertahankan kota Madinah itu ada 3.000-an sahabat. Tapi yang berangkat melaksanakan umrah di peristiwa Hudaybiyah ini ada 1.400 sahabat. Yang itu adalah sahabat-sahabat pilihan, yang mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang pertama kali dalam memperjuangkan Islam dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan di kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Itu yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, yang nanti ikut berbaiat mati di bawah pohon Bai'atul Ridwan ketika nanti ada berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Kemudian dalam perjalanannya itu ketika mau berangkat, kenapa Pak tinggal 1.400 orang saja? Padahal sebelumnya penduduk Madinah itu sangat banyak sekali. Karena sebagian besarnya atau kebanyakan daripada orang-orang munafik pada waktu itu, orang-orang munafiknya tertinggal. Sehingga Rasulullah ketika berangkat, beliau mengajak orang-orang Arab Badui, ayo ikut berangkat bersama kami. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, dan mereka mengatakan, kami nggak siap berangkat dan Rasulullah, kami sibuk dengan harta benda kami sibuk dengan keluarga kami. Orang-orang munafik yang ada di Madinah juga begitu. Ada yang mengatakan mungkin kami lelah ya Rasulullah setelah dari perang Ahzab dan juga perang Bani Quraidah. Ada yang mengatakan kami ingin mengurusi daripada tanaman-tanaman kami, daripada ternak-ternak kami dan sebagainya. Sehingga berangkat Rasulullah bersama 1.400 kaum muhajirin dan ansar. Kemudian mereka berbaris dengan rapi menuju Mekah. Rasulullah membawa hewan kurban bersama dengan itu. 1.400 kaum muslimin membawa 70 onta untuk nanti disembelih sebagai hewan kurban. Kemudian Rasulullah berangkat dengan menunggangi unta kesayangannya, yaitu adalah unta Al-Qaswa, pada hari Senin 1 Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah. Bahkan dalam kondisi demikian muncul di dalam diri kaum muhajirin itu kerinduan yang sangat besar terhadap Mekah, karena mereka dulu sejak kecilnya hidup di Mekah. Sejak kecil hidup di Mekah, keluarga mereka juga masih banyak yang di Mekah. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang masih tertinggal di Mekah yang belum sempat ikut hijrah. Sehingga Rasul dan para sahabat pada waktu itu diliputi dengan kerinduan terhadap Mekah dan juga kaum muslimin, saudara-saudara mereka yang masih tertinggal di sana. Sehingga mereka berangkat dengan semangat untuk masuk ke dalam kota Mekah dalam melaksanakan ibadah umrah. Di satu sisi juga mereka memiliki kekhawatiran, apa bisa mereka masuk ke kota Mekah padahal Mekah sedang dikuasai oleh kekuatan musuh utama pada waktu itu, yaitu adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba di Dzulhulaifah,
Rasulullah kemudian mengalungi hewan kurbannya dan hewan kurbannya diberikan tanda-tanda. Kemudian di Dzul Hulaifah ini beliau mengenakan kain ihram untuk melaksanakan melaksanakan umrah itu tadi. Jadi beliau mengenakan kain ihram dan juga para sahabat yang lain. Kalau sekarang misalkan kita umrah, kalau berangkatnya dari Madinah, nanti mikotnya ambil niat umrahnya itu di Dzul Hulaifah atau yang sekarang kita kenal dengan Bir Ali atau Sumur Ali. Karena pada masanya Ali bin Abi Thalib di Dzul Hulaifah ini dibangun sumur-sumur untuk melayani daripada orang-orang yang mengambil mikot atau niat untuk melaksanakan umrah. Kalau kita dari sini terbangnya langsung ke Jeddah, ke Mekah, maka nanti ambil mikotnya ketika berada di atas pesawat di alam lam. Tapi ketika lewati Madinah, maka ambil mikotnya di Madinah. Itu masih berjarak 420 km dari Mekah. Jadi ini adalah jarak mikot makani atau tempat untuk mengambil niat ihram yang paling jauh. Jadi di Mekah, kalau kita melaksanakan ibadah umrah di Mekah, harus di wilayah daerah-daerah tertentu harus mulai mengenakan pakaian ihram, niat untuk berumrah, kemudian tidak boleh melanggar daripada larangan-larangan ihram. Tidak boleh potong rambut, potong kuku, menutup wajah, pakai pakaian berjahit, menutup kepala dan lain sebagainya. Itu sudah berlaku. Dan ini pada waktu itu dilakukan oleh Rasul para sahabat ketika di Dzul Hulaifah. Dan mereka masih harus berjalan selama 8 hari 7 malam. Selama 8 hari 7 malam. Kalau sekarang misalkan kita umrah lewat Madinah, kita ambil mikot di Dzul Hulaifah, nanti naik mobil, naik bis paling 9 jam. Tapi belum pernah juga saya katanya. 9 jam naik bis dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah menuju Mekah. Di dalam bis ber-AC. Sedangkan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat adalah pakai kain ihram yang berarti adalah 2 lembar kain saja. Nggak boleh ada kain yang lain. 2 lembar saja. Jalan lewat padang pasir. Gantian naik onta sebagian jalan. Nanti gantian lagi, tuker-tukeran. Berjalan selama 8 hari 7 malam. Di siang harinya tetap berjalan, nggak boleh pakai penutup kepala. Di padang pasir. Padang pasir yang suhunya luar biasa panasnya. Nggak boleh pakai penutup kepala, nggak boleh pakai penutup wajah dan lain sebagainya. Mengenakan pakaian ihram itu tadi. Mereka berjalan selama 8 hari lamanya itu tadi. Nggak boleh larangan ihram yang lain juga tidak boleh dilaksanakan. Nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh nyukur bulu, nggak boleh potong kuku dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin terus bergerak menuju daripada Mekah sampai di daerah Asafan. Rencana umrah kaum muslimin itu diketahui orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka bersumpah, kita tidak akan membiarkan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Jadi sudah sampai informasinya kepada mereka dan sudah dapat kaum muslimin juga sudah mendapatkan informasi bahwa orang kafir Quraisy tidak mengizinkan dan tidak menginginkan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Padahal mereka sudah berangkat itu sudah betul-betul berniat untuk melakukan ibadah. Jadi Rasulullah sudah briefing para sahabat, kita berangkat ke sana bukan untuk perang, tapi untuk ibadah umrah. Jadi semaksimal mungkin tidak terjadi peperangan. Jadi fokus memang perintahnya adalah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Tapi itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka tidak menginginkan itu terjadi. Kenapa? Karena bagi mereka yang paling perlu dijaga adalah harga dirinya di hadapan bangsa Arab. Kok bisa Ka'bah yang mereka kelola tiba-tiba ada 1.400 kaum muslimin di situ melaksanakan tawaf? Itu kan sangat memalukan bagi bangsa Quraisy. Itu secara tidak langsung mereka sudah bisa dikuasai secara diam-diam. Maka mereka tidak menginginkan itu. Sehingga yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini, mereka mengirim batalion pasukan berkuda yang berjumlah 200 orang, 200 kuda. 200 pasukan berkuda, di dalam satu kata ada yang mengatakan 500. Kemudian mereka berangkat dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika belum masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid masuk Islam 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Tapi di waktu itu beliau masih berada di dalam barisan kafir Quraisy. Tapi dalam peristiwa ini tadi, itu yang mulai memunculkan tanda-tanda di dalam dirinya Khalid bin Walid tentang bagaimana kesempurnaan Islam itu tadi. Sehingga beliau mulai muncul ketertarikan kepada Islam.
Maka ketika Rasul dan para sahabat tadi melakukan perjalanan, kemudian mereka beristirahat untuk melaksanakan sholat duhur, Khalid bin Walid sudah dipesan oleh orang-orang kafir Quraisy, waktu terbaik untuk menyerang kaum muslimin adalah ketika mereka sholat. Mereka sholat nggak mungkin melawannya, pasti habis mereka. Jadi ditunggu pas waktu sholat. Maka berangkatlah Khalid bin Walid mengintai di waktu sholat itu tadi. Karena mereka jumlahnya hanya 200 pasukan berkuda, sedangkan kaum muslimin ada 1.400. Sehingga nggak mungkin mau berdepan 200 sama 1.400, mereka nggak berani berdepan. Jadi mereka mencari waktu lengahnya untuk melimpe di bahasanya. Dan itu hanya bisa mereka dapatkan di waktu sholat, karena di waktu yang lainnya Rasul dan para sahabat selalu dalam keadaan siaga. Nah, akan tapi ketika rencana itu tadi sudah mau dilaksanakan oleh Khalid bin Walid, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diajarkanlah salat khauf dalam keadaan perang. Sehingga pada waktu itu Khalid bin Walid dan juga pasukannya yang mengintai kaum muslimin melihat sebagian sahabat salat, sebagian yang lainnya duduk 1 rakaat, nanti sebagian duduk, sebagian yang lain salat. Sehingga selalu ada yang terjaga dan bersiap. Sehingga Khalid bin Walid tidak melihat ada celah di situ untuk bisa menghabisi daripada kaum muslimin. Maka ini tadi adalah waktu di mana Khalid bin Walid kemudian berpikir, bagaimana bisa mereka tahu kalau aku akan mengepung mereka. Maka ini tadi yang kemudian menjadikan Khalid bin Walid mulai memiliki ketertarikan kepada Islam dan mulai meragukan daripada keyakinannya sendiri. Jangan-jangan yang tak yakini dan tak pahami selama ini salah. Kenapa? Dia sering sekali mendapati bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin itu selalu mendapatkan hal-hal yang menakjubkan, selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban, sesuatu yang mungkin tidak bisa dipikirkan. Kalau mereka berpikir ada mata-mata, sedangkan pasukannya Khalid bin Walid itu berangkat dengan pasukan berkuda dan mereka melaju dengan sangat kencang, sehingga pikirnya dia nggak mungkin ada mata-mata yang akan menyampaikan informasi ini lagi. Sehingga dia berpikir bahwasanya ini pasti ada sesuatu yang lain, yaitu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang kafir Quraisy ini mereka juga orang-orang yang meyakini Allah. Nanti di situ nanti ketika dilaksanakan perjanjian negosiasi, maka nanti diantaranya adalah Suhail, itu dia mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah suruh Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan isi perjanjiannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mengatakan, aku mengakui Allah, aku mengetahui Allah, tapi aku tidak mengetahui Rahman dan Rahim. Jadi diganti. Maknanya adalah orang-orang musyrik Quraisy itu mereka juga mengakui Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan. Tapi tidak satu-satunya. Itu yang menjadikan mereka kemudian disebut sebagai orang-orang musyrik. Kemudian ketika Khalid bin Walid dan juga pasukannya tidak berhasil untuk menyerang Rasulullah, kemudian mereka sudah akhirnya menyingkir lagi. Mau berhadapan sama Rasul juga tidak berani. Dan Rasulullah terus berusaha agar suku Quraisy itu menerima kedatangan mereka. Maksudnya Rasul tetap melanjutkan perjalanan dan tetap menginginkan bagaimana supaya masuk ke Mekah tanpa perlu ada peperangan. Karena memang perintahnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Tapi beliau mendapati ada Khalid bin Walid dan pasukannya yang bersiap-siap untuk menyerang itu tadi, sehingga beliau memahami bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki dan tidak menginginkan Rasul dan para sahabat itu masuk ke dalam Mekah. Nah, dalam kondisi itu beliau tidak ingin berperang dan hanya ingin mengunjungi serta memuliakan daripada Baitullah Al-Haram, yang mana itu merupakan hak bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk mendatangi kaum Quraisy, yaitu namanya adalah Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai. Dia adalah seorang dari suku Khuza'ah yang kemudian diutus oleh Rasulullah SAW kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, untuk menjelaskan kepada mereka kedatangannya Rasulullah ke Mekah itu bukan untuk melakukan peperangan, tapi fokus untuk melakukan ibadah. Kemudian Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai ini menunggangi unta milik Rasul SAW, yang mana pada kebiasaan bangsa Arab, di antara tanda bahwasanya seorang utusan itu asli, betul-betul utusan dari orang yang memiliki kedudukan tinggi, biasanya dia membawa sesuatu yang khas dari yang mengutusnya.
entah kudanya atau ontanya atau pedangnya atau busurnya atau tombaknya atau baju besinya atau yang lain-lainnya. Yaitu menjadi sebuah tanda bahwa ini betul-betul utusan daripada orang tertentu. Maka ketika Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai ini masuk ke Mekah, orang-orang Quraisy ini kemudian dia tidak menyambutnya dengan baik, sehingga mereka ingin melukai dan kemudian membunuh unta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditahan oleh seorang bernama Al-Habisi, mencegahnya karena Quraisy ini tadi berasal dari suku mereka. Sedangkan Khuza'ah itu adalah suku yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini tadi di dalam menolak kaum muslimin, mereka enggak bekerja sendiri, tapi mereka mengajak kabilah-kabilah yang lain, mereka mengajak suku-suku yang lain. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka mengutus daripada kabilah-kabilah dan suku-suku itu satu orang utusan mendatangi Rasulullah untuk memastikan Rasulullah tidak masuk ke kota Mekah. Kenapa kok diambil dari banyak suku dan banyak kabilah-kabilah? Supaya Rasulullah memahami maksud mereka, supaya Rasulullah berpikir bahwasanya yang menolak kaum muslimin masuk ke Mekah itu bukan hanya orang-orang kafir Quraisy saja, tapi yaitu bangsa Arab secara umum. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bekerja sama dengan kabilah-kabilah yang lain. Nah, kemudian ketika tadi si Quraisy ini tadi dia berhasil menerangkan kepada Rasulullah, kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa tujuan Rasulullah bukan untuk berperang, kemudian mereka juga sedikit memahami karena ketika ontanya tadi dibunuh tidak ada peperangan yang terjadi. Mungkin berarti Muhammad dan orang-orangnya ini pasti menginginkan di sini adalah memang betul-betul untuk melaksanakan umroh, bukan untuk melaksanakan peperangan. Tapi di satu sisi mereka tetap tidak mau menerima Rasul dan para sahabat masuk ke Mekah. Bahasanya mau ditaruh mana muka kita gitu. Muka kita mau ditaruh mana kalau sampai Muhammad dan orang-orangnya itu berhasil masuk ke tengah-tengah kota Mekah dan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Maka kemudian suku Quraisy tadi mengirim utusan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirim delegasi lagi. Intinya adalah bernegosiasi bagaimana supaya Rasulullah dan para sahabat tidak jadi masuk ke Mekah. Kemudian suku Quraisy mengutus beberapa orang dari suku Bani Khuza'ah yang dipimpin oleh Budail bin Warqa Al-Khuzai. Kemudian Bani Khuza'ah ini adalah orang-orang yang sebagiannya dipercayakan oleh Rasul SAW. Kemudian Budail ini mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy siap-siap untuk memerangi dan menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram. Jadi mereka datang ke Rasulullah ngomong, kalian nggak boleh masuk ke Mekah karena orang-orang Quraisy itu bersiap-siap untuk memerangi kalian kalau kalian masuk ke Mekah. Nah, ini juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya sampaikan pulang saja, nggak usah ada peperangan dan nggak usah masuk ke sini. Tapi mereka ngomong orang-orang kafir Quraisy itu akan memerangi kalian kalau kalian masuk ke Mekah. Kemudian Rasulullah tekankan lagi kepada Budail bahwasanya kedatangan beliau dari kaum muslimin itu hanya untuk melakukan umrah, bukan untuk memerangi daripada suku Quraisy. Kemudian Budail datang lagi ke orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, kalian terlalu gegabah menuduh Muhammad. Dia datang kemari bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk mengunjungi Ka'bah, kata Budail. Kemudian si Budail ini tadi tidak berhasil karena dia tidak berhasil menghalangi Rasulullah untuk melanjutkan niatnya masuk ke Mekah, maka akhirnya dia dimarahi, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian diusir. Kemudian mereka mengatakan, jika memang kedatangannya ke sini untuk umroh demi Tuhan, dia tidak boleh masuk ke kota ini dengan memaksa, dan jangan sampai kami menjadi bahan gunjingan orang-orang Arab. Itu kata mereka. Kemudian akhirnya Budail tadi disuruh pergi. Kemudian diutus lagi utusan yang lain, delegasi yang lain. Maka orang Quraisy kemudian mengutus Muqris bin Hafs. Kepada Muqris, Rasulullah menyampaikan hal yang sama yang disampaikan kepada Budail. Kami mau masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah ke Baitullah, bukan untuk berperang. Kemudian kembali lagi sama nasibnya seperti Budail. Kemudian kaum Quraisy mengirim lagi utusan Al-Hulais bin Al-Qarah, pemimpin Al-Habisi.
Kemudian Al-Hulas ini memacu budaya sampai cepat menemui Rasulullah SAW. Sampai ketika sudah dekat dengan kaum muslimin, Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah ketika melihatnya, dia mengatakan sesungguhnya Al-Hulas ini dia adalah orang yang sangat memuliakan daripada syiar-syiar seperti hewan kurban dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu Rasulullah perintahkan para sahabat itu untuk merapikan pakaian ihram mereka. Kemudian ketika Hulas itu masuk di perkemahan kaum muslimin, Rasulullah perintahkan sahabat untuk menggiring onta-ontanya, binatang-binatang sembelihannya di hadapannya. Belum sempat ketemu Rasulullah, dia melihat, oh betul, ini adalah syiar daripada ibadah haji dan umrah. Maka Muhammad dan orang-orangnya pasti memang datang untuk tujuan itu tadi. Kemudian mereka kembali ke siapa Al-Hulas ini, nggak jadi ketemu dengan Rasulullah. Kemudian dia kembali ke Quraisy dan menyampaikan bahwasanya tujuan mereka adalah masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Tapi orang Quraisy tetap menolaknya. Sampai dia kemudian mencelanya, Mas jauh, tidak selayaknya orang-orang Quraisy itu menghalangi mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, kata Quraisy. Kemudian setelah itu Hulas ini tadi dia datang ke Mekah, dia melakukan itu tadi, kemudian dia memuji apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dia memuji apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bahwasanya mereka ini orang-orang yang mau beribadah ke Baitullah, mereka tidak mau melakukan hal yang lainnya. Maka celaka kalian kalau kalian tidak menerima mereka masuk ke kampung halaman mereka sendiri hanya dalam rangka melaksanakan ibadah. Maka kemudian mulai sini tadi didudukkan orang-orang kafir Quraisy. Duduklah. Sesungguhnya engkau ini adalah orang Badui dan tidak banyak mengerti tentang taktik dan juga strategi. Maka akhirnya Hulas ini tadi juga dianggap gagal oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dikirim lagi utusan yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif. Namun sebelum bergerak menjalankan tugasnya, dia takut mendapatkan perlakuan kasar dan cemoohan dari kaumnya, sebagaimana dialami oleh utusan-utusan sebelumnya. Lalu dia jelaskan kepada kaumnya tentang sikapnya kepada kaum muslimin. Kemudian kaumnya pun mengakui tidak bisa berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Maka Urwah ini jelaskan kepada kaumnya yang dilakukan oleh Muhammad ini adalah suatu langkah yang baik. Maka kita harus terima Muhammad dan orang-orangnya itu masuk ke Mekah. Kemudian ketika Urwah datang, Rasul mengatakan hal yang sama sebagaimana dikatakan kepada Budail dan juga utusan sebelumnya. Kemudian Urwah ini tadi ketika dia mendatangi daripada setelah itu kemudian ganti lagi utusan yang berikutnya, yaitu adalah Suhail. Kemudian Suhail itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Suhail ini adalah seorang yang dia itu sangat ahli di dalam melakukan negosiasi. Suhail itu sangat ahli dalam melakukan negosiasi. Kemudian dia mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia di situ baru mengajukan penawaran kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah. Yang pertama, dia langsung melihat, jangan engkau tertipu dengan orang-orang Arab yang bodoh ini ya Muhammad. Sesungguhnya dia akan meninggalkanmu. Jadi si Suhail ini dia ngomong kayak gitu setelah ketika dia datang kepada Rasulullah, kamu jangan lanjutkan perjalananmu menuju ke Mekah. Tapi Rasulullah tetap memaksa bagaimana supaya bisa masuk ke Mekah. Sehingga Suhail ini dia mendekati daripada Rasulullah sambil berusaha untuk memegang janggutnya Rasulullah. Di antara adatnya bangsa Arab adalah ketika mereka berbicara, ketika akrab memegang janggutnya sambil mengelus daripada kepala. Ya, di sini dicoba ya ditabuk orang ini. Plus janggutnya ini. Tapi bagi sebagian sahabat yang dilakukan oleh Suhail ini tadi terlalu lancang karena dia sambil bernada tinggi kepada Rasulullah, berusaha megang janggutnya Rasulullah. Kemudian di situ ada sahabat bernama Mughirah. Mughirah itu kemudian dia pukul tangannya Suhail ini tadi dengan ujung pedangnya. Tahan tanganmu.
dipukul dengan cubit tangannya. Tangannya maju lagi, dipukul lagi. Tangan maju lagi, dipukul lagi. Jauhkan tanganmu itu dari Rasulullah. Kemudian Suhail mengatakan, siapa orang ini? Kemudian karena Rasulullah kenal dengan Suhail dan tahu dengan Mughirah ini tadi, kemudian mengatakan, wahai Suhail, sesungguhnya Mughirah ini adalah keponakanmu. Ini adalah keponakanmu. Kemudian Suhail bilang, oh, kamu anak nakal dulu itu ya? Kamu adalah anak yang dulunya nakal itu tadi. Karena dulu kamu pernah melakukan kesalahan, yaitu membunuh orang, kemudian kamu kabur. Kamu kabur, nggak mau tanggung jawab, dan aku akhirnya yang harus membayar diatnya. Kamu adalah orang yang nakal. Gitu. Maka akhirnya setelah itu Suhail tadi ngomong, orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang kabur ketika ada masalah. Demi Allah, nanti kalau kamu sudah berhadapan dengan masalah, orang-orang di sekelilingmu ini pasti akan kabur meninggalkan. Pasti akan kabur meninggalkan. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling setia dengan Rasulullah SAW, langsung mendekati daripada Suhail, ditarik bajunya, kemudian diteriaki di depan wajahnya, celaka kamu wahai Suhail. Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu maksudkan bahwa kami akan meninggalkan Rasulullah? Jangankan dalam kondisi semacam ini, seandainya Rasulullah masuk ke dalam samudera yang paling dalam sekalipun, kami akan masuk juga ke dalamnya. Dan selama kami hidup, kami tidak akan pernah merelakan Rasulullah SAW tergores sedikit pun kulitnya, sedangkan kami masih berada di sisi. Tarik kembali ucapan itu tadi. Maka Rasul juga mengatakan, hisaplah darah rata hingga mati. Maksudnya adalah itu kemustahilan. Sahabat-sahabat tadi meninggalkan Rasul itu adalah kemustahilan. Ya, apa namanya tadi? Hisaplah darah rata itu hingga mati. Rata itu adalah berhala. Itu gimana? Darahnya berhala nggak ada darahnya. Kalau maksudnya adalah sahabat meninggalkan Rasulullah itu seperti seseorang menghisap darahnya rata sampai mati. Nggak mungkin terjadi. Maka ketika Abu Bakar melakukan itu tadi, Suhail ini tadi, dia tidak berani melawan karena dia tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan dulu ketika di Mekah di masa jahiliyah dia pernah dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu Suhail ini tadi mengajukan, oke kalau begitu kamu tetap boleh masuk ke kota Mekah, tapi dengan syarat. Jadi sebelumnya ketika dia disuruh oleh orang-orang kafir Quraisy, dia ngomong, aku mau berangkat sebagai negosiator, tapi aku yang memberikan putusan. Kalian nggak usah ikut-ikut, karena kalian pasti gagal dalam bernegosiasi. Serahkan padaku. Akhirnya dia datang. Jadi harus ada take and give. Kita minta kepada mereka apa, mereka juga harus mendapatkan sesuatu, mendapatkan gantinya. Maka disinilah terjadi daripada perjanjian Hudaybiyah, yang mana di dalamnya kalau secara umum itu terlihat seakan-akan tidak berpihak kepada kaum muslimin. Jadi kemudian Suhail ini dia mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya yang pertama, kamu boleh masuk untuk melaksanakan umrah ke Baitullah, tapi tidak tahun ini, tahun depan. Jadi tetap boleh melaksanakan umrah masuk ke Mekah tanpa ada peperangan, tapi tahun depan. Kalau tahun ini tidak boleh. Terus kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi peperangan, karena aku ini kan dia sudah tua. Aku ini sudah tua dan aku nggak ingin perang bersama. Aku nggak ingin perang berhadapan denganmu lagi. Sehingga selama aku hidup jangan sampai ada peperangan. Kalau kamu tetap ingin masuk ke Mekah, nanti tak sampaikan ini kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka pasti akan nurut denganku. Kamu boleh tahun depan masuk ke Mekah, tapi syaratnya yang pertama itu tadi, tahun ini harus pulang. Syarat yang kedua, harus tidak boleh saling menyerang, gencatan senjata. Selama kapan? Ya selama aku kira-kira masih hidup 10 tahun lagi ya. Sampai 10 tahun ke depan nggak boleh ada perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Itu yang kedua. Setiap poin-poin perjanjian baiat perjanjian Hudaybiyah ini dibacakan, ada satu sahabat yang paling geram. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu langsung setiap itu kok ini gitu. Ya sahabat yang paling geram. Kok ada gencatan senjata?
Dia langsung mengatakan, apa kami tahan wahai Rasulullah? Gitu. Apa kami tahan selama itu tidak berperang? Apa kami tahan selama itu menahan untuk tidak membunuh dan memerangi mereka? Kemudian lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah siapapun yang mau bergabung dengan pihaknya Rasulullah boleh bergabung dari kabilah manapun. Dan siapapun yang mau bergabung di pihaknya Quraisy boleh dari kabilah manapun. Itu disepakati juga oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menjadikan para sahabat pada waktu itu tidak setuju dengan Rasulullah. Dan itu mungkin yang pertama kali sahabat menunjukkan daripada ketidaksetujuannya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Apa keputusannya? Yang pertama adalah kalau ada kaum muslimin dari Madinah, ada orang Madinah masuk ke Mekah, maka mereka tidak dikembalikan ke Madinah. Mereka tetap di Mekah. Berarti menjadi haknya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Tapi kalau ada kaum muslimin dari Mekah kemudian dia masuk ke Madinah, maka harus dideportasi, harus dikembalikan ke Mekah. Nah, ini poin yang pada waktu itu membuat sahabat pada geram. Wah, kok bisa semacam ini? Tidak adil ini. Kok isinya merugikan kaum muslimin semuanya? Di antara yang paling marah adalah Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami itu dengan kemuliaan Islam. Lalu keputusan apa semacam ini yang menjadikan kami terhina di hadapan manusia? Kemudian yang paling taat kepada Rasulullah SAW yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia datangi Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya keputusan Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik. Tapi bagaimana ini kondisinya begini-begini dan sebagainya, kita yang dirugikan. Rasulullah tidak mengatakan Rasulullah memang mengatakan kita akan masuk ke Mekah, tapi Rasulullah tidak mengatakan tahun ini, tahun depan pun tidak apa-apa. Adapun masalah gencatan senjata, maka nanti akan dilihat siapa yang paling tidak tahan untuk melakukan peperangan, siapa yang pertama kali akan berkhianat. Karena Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, kenapa Rasulullah mengiyakan gencatan senjata sampai 10 tahun? Karena Rasulullah sudah hafal dengan karakternya orang Quraisy. Tidak mungkin mereka akan betul-betul melaksanakan daripada isi perjanjiannya itu tadi. Maka ya sudah laksanakan aja. Nanti mereka akan melanggar sendiri, nanti akan kita sikat sendiri. Maka Abu Bakar bisa menenangkan Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah siapa yang mau bergabung kepada Rasulullah silakan, bergabung kepada orang Quraisy silakan, yaitu sesuai dengan keputusan mereka masing-masing. Biar mereka memutuskan sesuai dengan keimanannya. Dan itu nanti akan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ahlul batil pasti akan langsung condong ke sana, ahlul hak pasti akan condong ke sini. Kemudian yang keempat, ini seakan-akan memberikan kerugian kepada kaum muslimin. Karena apa? Kalau kaum muslimin ke Mekah nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Kalau orang-orang dari Mekah menuju Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kan seakan-akan nggak adil. Maka di situ Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab. Sesungguhnya itu pun sebetulnya menguntungkan daripada kaum muslimin. Kenapa? Kalau ada orang Madinah kok dia malah pergi ke Mekah dan tidak dikembalikan, ya memang seharusnya begitu, berarti dia mengkhianati kaum muslimin. Kamu sudah di Madinah, ngapain masuk ke Mekah? Padahal itu adalah Darul Kufr. Kamu sudah di Madinah, kenapa kamu ke Darul Kufr? Adapun ketika orang kaum muslimin dari Mekah yang mau masuk Islam kemudian mau masuk ke Madinah, kok tidak boleh diterima, maka di sini akan ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan berikutnya yang nanti akan didapatkan. Maka jelas saja ketika pada waktu itu di dalam peristiwa-peristiwa ini tadi Rasulullah SAW sudah menyepakati daripada poin-poin ini. Kemudian dia memanggil penulisnya, khatibnya, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Hai Ali, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tadi ketika Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim, saya mengatakan tunggu dulu, aku tidak sepakat dengan itu. Karena sesungguhnya aku akui adalah Allah, tapi aku tidak mengenal Rahman, aku tidak mengenal Rahim. Akhirnya saya katakan, oke, kita ganti. Saya katakan kepada Ali bin Abi Thalib, tuliskan Bismikallahumma, demi namamu ya Allah. Tidak menggunakan kata Rahman dan Rahim. Ali bin Abi Thalib ngeyel, nggak mau ya Rasulullah, aku tidak mau menghapusnya, kecuali engkau yang menghapusnya sendiri. Aku tidak mau menghapus nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, yaitu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kemudian Rasul panggil, mana tulisannya? Mana tulisan Rahman dan Rahim? Karena Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian dihapus oleh Rasul dengan tangannya. Tuliskan lagi, Bismikallahumma. Kalau saya ditambahin amut wa ahya, jadi kekurangan. Bismikallahumma. Kemudian setelah itu diisi poin-poinnya itu tadi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul bacakan lagi. Ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Kemudian Suhail menolak lagi. Tunggu dulu, stop. Tolong diganti lagi. Sesungguhnya aku tidak mengakui kamu sebagai utusan Allah. Kalau aku Muhammad mempercayai kamu atau menerima kamu sebagai utusan Allah, ya nggak mungkin kita selama ini berperang. Karena aku mengakui kamu itu sama sepertiku. Aku sebagai Suhail bin bapakku dan kamu sebagai Muhammad bin Abdullah, bukan sebagai utusan Allah. Akhirnya Rasul bilang lagi kepada Ali bin Abi Thalib, diganti, hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi mengatakan, sekali-kali aku tidak mau menghapusnya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghapus. Mana tulisannya? Rasulullah, sini. Kemudian dihapus oleh Rasulullah, kemudian diganti. Kemudian setelah itu tulisannya adalah, ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail itu tadi. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi, aku adalah Muhammad bin Abdullah dan aku adalah utusan Allah. Akan tapi yang dituliskan adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika sudah ditulis poin-poin itu tadi, tiba-tiba datang seorang laki-laki, anak muda, datang habis dibelenggu dari Quraisy. Dia datang ke tengah-tengah kaum muslimin di situ, mau ikut kepada Rasulullah. Dia namanya adalah Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya daripada Suhail. Dia datang, wahai kaum muslimin, aku mau masuk Islam, aku mau bersama-sama dengan kalian di Madinah, terimalah kami. Padahal perjanjiannya baru saja disepakati. Yang dari Quraisy ikut ke Madinah tidak boleh diterima. Wah, ini kan menjadi sebuah hal yang berat. Bayangkan, dia barusan kabur dari Mekah, dia berharap ketemu dengan kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin. Ternyata dengan adanya perjanjian itu tadi, dia tidak bisa bergabung dengan kaum muslimin. Rasul mengatakan perjanjian sudah ditetapkan, jadi isi perjanjian tetap harus dilaksanakan. Nah, yang paling gemes ini adalah Umar bin Khattab lagi-lagi. Dia langsung dekati Suhail itu tadi. Suhail, ini pedangku ini cabutan. Jadi dia sodorkan sarung pedangnya, gagangnya tadi disenggol-senggolkan ke Abu Jandal itu tadi. Cabutan, bunuh bapakmu, bunuh aja bapakmu. Dia bilang, wah nggak sanggup aku kalau itu. Ya walaupun bapakku ini kafir, tapi bapakku itu baik sekali sama aku, nggak sanggup aku. Terus Umar bin Khattab ngomong, seandainya Al-Khattab itu masih hidup, tak bunuh dia dengan pedangku sendiri. Nggak apa-apa, bunuh aja. Tapi dia tetap tidak berani melaksanakannya. Akhirnya sudah tadi Pak katakan, ini adalah ujian pertamamu, hai Muhammad. Apakah kamu akan menepati daripada perjanjian atau tidak? Akhirnya dibawa lagi Abu Jandal itu oleh Suhail. Akhirnya kembali ke Makkah. Maka perjanjian Hudaybiyah ini tadi itu menimbulkan pro kontra. Ketika Abu Jandal yang dia datang dalam kondisi demikian, kemudian ternyata disuruh pulang lagi. Wah, sahabat langsung semuanya pada wajahnya nggak enak semuanya. Sehingga ketika perjanjian itu sudah diputuskan, oke, berarti kita nggak jadi masuk ke Masjidil Haram, berarti kita cukupkan ibadah kita di sini. Tapi karena sudah melaksanakan niat, akhirnya Rasul memutuskan untuk melakukan tahallul, mencukur rambut dan juga menyembelih daripada binatang kurban. Dan Rasulullah merintahkan sahabat melakukan itu. Cukurlah rambut kalian, potonglah binatang kalian. Sahabat semuanya diam karena masih kecewa dengan isi daripada perjanjian itu tadi. Karena sebagian besar masih tidak mau menerima daripada itu. Kok kayak gini, kok kayak seakan-akan merugikan daripada kaum muslimin. Sampai kemudian Rasulullah ulangi 3 kali, sahabat tidak ada yang bergerak. Akhirnya beliau masuk ke dalam tendanya, beliau bertemu dengan istrinya. Maka di sini peran daripada seorang istri itu sebegitu luar biasanya. Maka Rasul di dalam peperangan beliau senantiasa membawa istrinya itu bergiliran. Maka yang dibawa pada waktu itu adalah Ummu Salamah. Kemudian beliau masuk ketemu dengan istrinya dan mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabatku telah bermaksiat kepadaku. Mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, tenangkan hatimu, barangkali yang mereka butuhkan adalah contoh darimu. Maka tidak perlu kau perintahkan kepada mereka, tapi cukup contohkan. Potonglah rambutmu sendiri, kemudian potonglah rambutmu, kemudian sembelihlah binatang. Kemudian Rasulullah keluar, mencukur rambutnya, memotong binatangnya, kemudian semua sahabat mengikuti. Sampai akhirnya setelah itu Rasulullah dan para sahabat kemudian kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah, tidak jadi melaksanakan umrah di tahun ini. Nah, pas di kondisi itu baru sampai di Madinah, ada rombongan dari Mekah, orang yang masuk Islam, namanya adalah Abu Basir. Abu Basir ini dia dari Mekah ke Madinah mau masuk Islam, tapi sudah ada perjanjian itu tadi. Kami nggak bisa menerima kamu karena sesuai perjanjian orang yang dari Mekah tidak diterima di Madinah. Nah, terus kami bagaimana? Kemudian dia laksanakan sesuai dengan yang kamu pahami. Kalau dia paham, maka mungkin nggak Abu Basir ini akan kembali ke Mekah. Tidak mungkin kalau dia betul-betul memahami keimanannya itu tadi. Maka akhirnya Abu Basir dia pergi ke ke sebuah wilayah yang kalau sekarang itu Jeddah. Dia pergi ke Jeddah. Di sana Abu Basir mendirikan kemah bersama orang-orangnya. Kemudian dia punya kesibukan baru di sini. Kesibukannya apa? Jadi begalnya kafir Quraisy. Jadi ketika di Jeddah itu jalur perdagangannya kafir Quraisy dari Mekah menuju Syam. Setiap lewat rombongan kafilah dagang Quraisy langsung dibegal, dirampok. Lewat lagi dibegal, dirampok. Minimal dikejar-kejar lah. Intinya menakut-nakuti mereka. Itu yang mereka lakukan. Dan ternyata ini sudah diperkirakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, sudah difahami oleh Rasulullah SAW sebelumnya, dan itu bagian daripada strategi. Maka dengan demikian kekuatan kafir Quraisy itu semakin berkurang karena hasil perdagangan mereka yang seharusnya bisa menguatkan mereka nanti ketika di Mekah berdagang di Syam, pulang membawa harta, menguatkan kekuatan mereka di Mekah, ternyata hartanya dirampok terus sama Abu Basir ini tadi. Sehingga mereka semakin kacau. Akhirnya kafir Quraisy mengirim surat kepada Rasulullah. Muhammad, sesungguhnya Abu Basir ini lebih merepotkan kami daripada kamu. Mereka lebih merepotkan kami daripada kamu. Hampir setiap hari kafilah dagang kami itu selalu diporak-porandakan sama mereka, dibegal sama mereka. Akhirnya kalau gitu daripada mereka ganggu kami, udah orang-orang yang di luar itu tadi yang mereka memang ingin gabung sama kamu, biar gabung sama kamu. Jadi akhirnya Abu Basir dan juga orang-orangnya yang jumlahnya sudah semakin banyak. Jadi setiap ada orang kafir Quraisy yang keluar dari Mekah, orang kafir Quraisy yang keluar dari Mekah mau masuk ke Madinah, itu kan selalu tidak diterima. Maka itu yang menjadikan kemudian mereka berkumpul menjadi satu bersama Abu Basir itu tadi. Nah, setelah orang kafir Quraisy pusing menghadapi itu, akhirnya mereka kirim surat sehingga Rasulullah tidak perlu melanggar perjanjian. Itu intinya. Jadi Rasulullah nggak perlu melanggar perjanjian, tapi kaum muslimin tetap bisa masuk ke Madinah pada akhirnya. Meskipun membutuhkan waktu beberapa bulan, meskipun membutuhkan beberapa tragedi pembegalan dan perampokan. Tapi akhirnya kaum muslimin Abu Basir dan juga orang-orangnya akhirnya bisa masuk ke Madinah pada waktu itu, sehingga tidak perlu melakukan kaum muslimin tidak perlu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu. Adapun yang pertama tadi Abu Jandal dan Suhail, ternyata Abu Jandal ini dia berhasil menjadikan bapaknya bertobat dan masuk Islam, sampai akhirnya keduanya terbunuh dalam beberapa peperangan setelahnya, mati syahid bersama sahabat yang lainnya ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Maka ada ibadah yang luar biasa daripada isi perjanjian yang seakan-akan tadi tidak berpihak kepada kaum muslim. Nah, kuncinya di sini yang perlu kita pahami adalah yang pada hari ini peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu dijadikan hujah oleh sebagian orang untuk melakukan kesepakatan dengan para taubut. Dulu Rasulullah juga melakukan kesepakatan dengan kafir Quraisy. Nah, yang perlu dilihat di situ adalah meskipun seakan-akan secara zahir kesepakatannya itu tidak berpihak kepada kaum muslimin, tapi yang perlu diperhatikan di situ adalah tidak ada satu poin pun daripada poin kesepakatan yang disepakati oleh Rasulullah itu yang mengandung
yang mengandung unsur-unsur mukafirah di dalamnya. Sedangkan hari ini orang-orang, masa ya bayangkan saja gencatan senjatanya atau perjanjiannya, negosiasinya sama Amerika, ya kan nggak apple to apple. Kalau pada waktu itu Rasulullah di Madinah, Rasulullah punya kekuatan, orang kafir Quraisy juga punya kekuatan, dan kekuatan kaum muslimin ini cukup untuk mengalahkan kafir Quraisy. Sehingga beliau berani melakukan perjanjian di situ. Kenapa? Seandainya pihak keduanya kafir Quraisy itu melanggar perjanjiannya, ya tinggal diperangi, kan gitu. Kalau sekarang kita kaum muslimin mengadakan perjanjiannya sama Amerika, misalnya Amerikanya melanggar perjanjian, kita mau ngapain kita? Pihak togut yang besar-besar kerjasama ya, perjanjian dengan Israel misalnya. Israelnya melanggar perjanjian, kaum musliminnya bisa apa? Ya wis. Karena mereka yang punya kekuatan yang lebih besar. Berbeda dengan kondisi Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Beliau berani mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian karena banyak unsur-unsur yang sudah dipertimbangkan itu tadi. Yang paling penting adalah yang penting bisa masuk dulu ke Masjidil Haram, ke Mekah, sebelum nanti Mekah ditaklukkan. Pak Rasul sudah tahu kalau Mekah akan ditaklukkan. Ketika berangkat ke Mekah itu dalam peristiwa Hudaybiyah, mau berangkat umrah itu tadi, Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Fatih, yaitu adalah Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu itu penaklukan, kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Jadi di bayangan Rasulullah pasti menang, pasti akan ada kemenangan setelah ini, pasti akan ada penaklukan setelah ini. Maka Rasulullah berani untuk mengambil daripada perjanjian yang diajukan oleh Suhail itu tadi. Intinya adalah yang penting bisa masuk dulu ke Masjidil Haram sambil memperhitungkan kekuatannya kafir Quraisy. Itu terjadi pada tahun ke-6. Nanti beberapa tahun kemudian Rasulullah kembali lagi masuk ke Mekah setelah nanti yang berikutnya umrah qadha, kemudian sampai akhirnya melakukan Fathul Mekah. Fathul Mekah itu dilakukan sekitar 10.000 sahabat. 10.000 sahabat berjalan dari Madinah menuju Mekah tanpa perlawanan daripada orang-orang. Jadi Rasul sudah melihat kemenangan di situ karena sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya melakukan negosiasi atau perjanjian dengan orang kafir, hukum asalnya boleh selama tidak ada hal-hal yang menjadikan haram, tidak ada hal-hal yang menjadikan di dalamnya ada kesepakatan terhadap kekafiran. Kalau dari poin-poin itu tadi kan nggak ada kesepakatan kepada kekafiran sama sekali. Tapi kalau isi poinnya saya setia terhadap itu ya sudah nggak bisa. Itu bukan negosiasi dan itu bukan kesepakatan yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Kalau sampai menunjukkan daripada kesetiaan terhadap hal-hal lain atau menunjukkan harga mati terhadap hal yang lainnya, itu berarti bukan sebagaimana dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga terlewat sedikit di dalam peristiwa Hudaybiyah ini tadi ada kondisi ketika Rasulullah tadi setelah mengutus Quraisy, kemudian yang kedua beliau mengutus Utsman bin Affan. Beliau utus Utsman bin Affan dan pas sampai di sana beliau mengajukan Rasulullah itu tidak mau perang. Tapi orang-orang kafir tetap ngomong kami juga nggak bisa menerima Muhammad dan juga orang-orang yang kesini untuk ibadah. Kalau kamu mau tawaf sendiri, kita pantau, kita tungguin tawaf sendiri, balik ke sana. Rasulullah mengatakan, aku tidak akan melaksanakan tawaf sebelum Rasul dan para sahabat tawaf. Akhirnya Utsman bin Affan ditangkap sama mereka. Utsman bin Affan ditangkap sama orang-orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat yang di Hudaybiyah pada waktu itu mendapatkan isu kalau Utsman bin Affan dibunuh sama orang Quraisy. Maka Rasulullah langsung mengulurkan tangannya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangannya yang mengatakan ini tanganku dan ini adalah tangannya Utsman. Maka beliau melakukan baiat ridwan, janji setia di bawah pohon. Janji setia untuk apa? Untuk senantiasa membela Rasulullah, untuk senantiasa memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk berusaha membalaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Utsman bin Affan. Jadi intinya adalah di situ baiatul maut, baiat untuk siap mati. Ketika mendapatkan kabar Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir. Tapi ternyata dalam kondisi demikian, ketika sedang dilaksanakan baiat, tiba-tiba Utsman bin Affan datang. Ternyata beliau dibebaskan oleh orang-orang
kafir Quraisy. Itu adalah istilah daripada Bayatul Ridwan. Baik. Jadi itu tadi adalah perjalanan daripada Hudaybiyah yang cukup panjang yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju Mekah dengan tujuan umroh, kemudian sampai akhirnya harus ditunda sampai tahun depannya, dan di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang memiliki pelajaran yang begitu besar untuk bisa diambil ibrohnya oleh kaum muslim. Baik. So demikian bisa kita bahas pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.